Jadi perempuan hebat, Anda harus mampu berdiri di kaki sendiri. Mulai sekarang kita harus pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa silin zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa silin zalimin bidzalimin. وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat ya. Kita kelak akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit ya, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin ya Allah. Oke sahabatku, malam ini ya, ini di Hongkong sudah menunjukkan pukul 11.10. Ini saya barusan rehat ya. Nah sebelum saya istirahat, ini saya mau berbagi momen, ini saya mau berbagi sharing khususnya untuk sahabatku yang berada di perantauan, terutama untuk mbak-mbak TKW ya, kita yang sekarang sedang berjuang untuk masa depan, untuk keluarga kita tercinta di Indonesia ya. Ini saya mau berbagi pengalaman ya. Jadi ini saya mendapatkan curhatan ya dari sahabat. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan cuma satu atau dua orang ya yang mengalaminya gitu. Jadi sudah banyak banget mbak-mbak yang mengalami hal seperti ini. Contohnya ini, jadi saya mau bercerita tentang sahabat saya. Nyesek ya, sebelum saya cerita itu udah nyesek. Jadi beliau itu adalah sahabat saya, sahabat baik saya. Tiba-tiba kemarin tuh dia WA ngomong sama saya kalau dia lagi tidak baik-baik saja gitu kan. Terus akhirnya beliau bercerita bahwa di rumah ya, suaminya dia itu ternyata selingkuh kayak gitu. Jadi dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan, kita sebagai TKW, kita kerja di luar negeri, kita sudah jauh dari keluarga ya, terutama anak yang kita amat sayangi. Kita sudah jauh dari orang tua. Niat kita untuk ikut membantu suami kita ya, untuk mencari nafkah. Jadi seharusnya para pak suami ya, tolong hargai jerih payah istri kamu, hargai pengorbanan istri jenengan begitu ya. Jadi kita di sini itu kerja dari pagi mulai mata melek ya sampai jam segini. Terkadang sampai jam 12, sampai jam 1, ada yang setengah 2 juga belum tidur. Itu untuk apa sih? Itu adalah sebagian dari sebuah perjuangan.
Harusnya jenengan itu sadar diri ya, bahwa yang seharusnya tanggung jawabnya jenengan sepenuhnya sudah dibantu sama istri jenengan. Istri jenengan kerja di luar negeri, di Hong Kong terutama ya, itu kerja ibaratnya 24 jam. Kita kerja 1 bulan penuh, terima gaji. Paling gaji itu numpang di tangan kita itu nggak genap sampai 5 menit, 10 menit. Habis gitu sudah berupa cek, karena dikirim ke Indonesia, niat hati untuk membantu yang di rumah ya. Jadi tolong, untuk para pak suami, hargai pengorbanan istri jenengan sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Jadi ceritanya sahabat saya ini benar-benar amat kasihan ya. Di rumah suami selingkuh. Setiap dia gajian, ternyata uang sudah habis. Parahnya lagi, katanya suaminya itu menggadaikan sertifikat rumah. Dan anehnya, kebutuhannya itu si sahabat saya ini nggak tahu menau. Tapi dia utang ke bank, ya itu katanya diatasnamakan atau katanya disetujui oleh istrinya. Padahal istrinya kayak sahabatku itu padahal nggak tahu menau. Uangnya nggak tahu kemana ya, dia utang bank itu cuma untuk berfoya-foya, seneng-seneng sama perempuan lain. Dan naasnya lagi, kalau seandainya itu utang di bank itu nggak dilunasi, nanti rumah akan dicabut sama pihak bank. Dan terpaksa sahabat saya ini berkorban lagi, sampai dia itu ngutang sama majikan sebanyak 20.000 dolar Hongkong. Dan dia nyaurnya secara nyicil. Setiap bulan dia cuma terima gaji 500 dolar. Ya Allah, kasihan banget. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Mumpung kita masih ada jalan, mumpung kita masih ada waktu. Walaupun kita mengalami hal sepahit itu, kita tetap wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, karena Allah sudah membuka semua rahasia ini sekarang juga. Seandainya Allah belum membuka sekarang, otomatis kan kita tetap aja dibohongin kan. Jadi begitu. Jadi apapun yang menimpa kita, kita wajib bersyukur. Syukur alhamdulillah Allah sudah membuka segalanya. Dari situ kita bisa kuat hati ya. Kita di sini kerja. Kita yang kerja, kita yang gajian. Jadi kita harus pintar-pintar mengkalkulasi uang kita, hasil kita sendiri. Jangan sampai kita percaya sepenuhnya dengan yang namanya keluarga, walaupun itu suami sekalipun. Jadi kita harus pintar-pintar. Kita di sini kerja dikerjakan sendiri. Di saat kita sakit, kita rasakan sendiri. Jadi di luar negeri itu kalau lagi sakit ya, tidak seperti di Indonesia. Minum obat, habis gitu bubuk manis. No. Di luar negeri, walaupun sakit kayak apapun, walaupun ini kepala rasanya kayak mau copot, ya sudah, waktunya kerja kita harus berangkat. Saya bisa ngomong seperti ini yang saya alami gitu. Jadi kemarin pas waktu saya terkena COVID pun, ya, ini rasanya jalan itu kayak tertimpa angin, kayak mau terbang. Waktunya kerja, waktunya ke rumah sakit, ya tetap budal gitu. Tetap berangkat. Itulah resiko kita. Sebenarnya mengalami hal-hal seperti itu bukan cuma sahabat saya, banyak yang wanita-wanita terzolimi di sini. Kita di sini sudah kerja, ibaratnya kita seperti apa ya, boneka ya, suruh kerja, ibaratnya kita kerja sendiri, gajian dikirim ke rumah, ternyata yang di rumah tidak amanah, malah menyakiti, malah meremuk hati, kayak gitu. Jadi dari situ kita harus kuat segalanya, kuat mental, kuat iman. Banyak mbak-mbak nggak di Hongkong aja, dimanapun, di Taiwan, di Malaysia, gila gara-gara apa? Karena terzolimi, dihianati oleh cinta. Dan mereka ibaratnya apa ya, nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol diri sendiri, akhirnya apa? Gila. Kan kasihan gitu. Diri kita sudah terzolimi, kenapa kita harus gila gitu? Kan kasihan. Ingat anak, ingat orang tua yang telah membesarkan kita.
Jadi dari situ kita bisa bangkit. Kita harus bisa menjadi wanita yang kuat. Kita harus bisa menjadi wanita yang tangguh. Perempuan mandiri itu identik dengan sebutan perempuan yang keras kepala, susah diatur gitu ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Mental mereka itu sebenarnya terbentuk karena keadaan. Karena mereka sudah pernah tersakiti, mereka sudah pernah berada di titik yang paling rendah. Dari situ mereka punya karakter sendiri gitu ya. Jadi perempuan-perempuan seperti itu sudah tidak mau terdoktrin lagi. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan siapapun kecuali sama Allah. Itulah. Jadi sekali lagi untuk mbak-mbak yang masih berjuang ya, kita sebagai TKW kita harus pintar-pintar, kita harus cerdas ya. Sisihkan hasil kerja Anda sendiri. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita cuma dijadikan ATM ya. Dan ternyata orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, ternyata masih bisa menyakiti kita. Sudahlah, sekarang nggak usah percaya yang namanya cinta mati. Orang yang menyayangi kita katanya rela mati demi kita. Pret. Kita mati ya mati sendiri gitu. Sedangkan kita masih mampu berjuang, kita masih bisa membantu aja, mereka masih bisa menyakiti kita. Apalagi kalau kita sudah nggak bisa membantu mereka, apa yang terjadi gitu kan. Jadi kita mulai sekarang harus pintar-pintar. Untuk sahabatku, kuatkan hati, kuatkan mental, kuatkan iman. Dari sini kita ibaratnya orang bodoh dilatih untuk pintar gitu ya. Saya untuk para wanita-wanita hebat. Kita jangan terlalu bersandar pada yang namanya suami. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan masanya mereka meninggalkan kita. Entah mereka meninggalkan kita dengan pindah ke lain hati atau memang sudah takdir dari ilahi. Ya. Jadi perempuan hebat, Anda harus mampu berdiri di kaki sendiri. Mulai sekarang kita harus pintar. Ya. Untuk sahabatku yang kuat iman, yang kuat mental, ibarat kita bodoh, sekarang kita sudah diajari untuk pintar, ya. Jadi pintar-pintar kita bagaimana kita menyisihkan hasil kerja kita sendiri demi masa depan kita sendiri. Jangan dipikirkan sesuatu hal yang tidak penting. Sudah skip aja orang-orang yang tak bermanfaat, yang cuma menjadi toksik buat kita semua. Oke, sekiranya sharing kita cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersyukur karena apapun yang kita alami ini adalah merupakan sebuah pengalaman ataupun guru untuk kita ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Bye bye.